Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Arya Kuswara dengan NIM 221F10020. Saya salah satu mahasiswa kampus IKIP PGRI Argopuro Jember angkatan 2022, jurusan pendidikan luar biasa. Di video kali ini saya akan mengulas atau mereview kisah video AMSEM yang menceritakan tentang seseorang penderita disabilitas tunagrahita yang mempunyai anak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Renata selaku dosen pengampu mata kuliah anak tunagrahita atau anak hambatan intelektual. Ya, langsung saja saya ke kisah videonya. Jadi kisah video dari AMSEM ini adalah seorang ayah yang mempunyai anak tidak disabilitas atau non disabilitas. AMSEM ini mempunyai istri seorang tunawisma, sehingga ketika Lucy atau anak dari Sam yang bernama Lucy ini dilahirkan, selang beberapa lama ibunya itu meninggalkan Sam. Kenapa dia meninggalkan Sam? Karena ibu Lucy ini emang bawaan atau kebiasaan tunawisma gitu ya. Sebenarnya dia tidak betul-betul mencintai Sam, tetapi hanya untuk menumpang tidur saja kepada Sam. Ketika Sam ditinggal oleh ibu Lucy, Sam itu menangis karena dia tidak bisa merawat dan tidak mengerti hal apa yang akan dilakukan kepada Lucy. Untung saja ada tetangganya yang bernama Ani Dian Wis yang selalu peduli tentang Sam. Dan akhirnya hari demi hari pun dilewati oleh Sam dengan bahagia dan mengajari anak dan menyayangi anaknya itu dengan sepenuh cinta dan kasih. Meskipun Sam bermasalah atau ada hambatan pada intelektualnya, Sam tetap bisa merawat anaknya itu dengan baik. Oleh karena itu, Sam itu hanya menekankan atau hanya memberikan cinta dan kasihnya tanpa pengajaran tertentu. Nah, ketika si Lucy ini berumur 6 tahun, Lucy menyadari bahwa ayahnya ini bukan seorang ayah pada umumnya. Dia itu sering diajak oleh teman-temannya, dan ketika dia memperhatikan Lucy ini memperhatikan ayahnya, Lucy merasa bahwa ayahnya ini bukan seorang ayah pada umumnya atau non disabilitas. Akhirnya Lucy merasa takut apabila di suatu saat Lucy itu lebih pintar dari ayahnya. Dan pihak sekolah pun tahu atas kekhawatiran Lucy ini melalui lukisan Lucy. Dia bisa membaca makna yang terkandung dalam lukisan itu, sehingga Departemen Layanan Anak dan Keluarga memanggil Sam bahwa Lucy seharusnya diasuh oleh bapak asuh yang non disabilitas, bukan seperti dia. Oleh karena itu, Sam itu pun menangis dan akhirnya merasa sedih karena anak satu-satunya yang dia besarkan dengan penuh rasa kasih dan cinta diambil atau diasuh oleh orang tua lain. Sam tetap ingin mengasuh anaknya meskipun dia itu seorang ayah yang hambatan intelektual.
Yang perlu diketahui, intelektual dari Sam ini adalah setara dengan anak berusia 7 tahun atau mampu latih, artinya masih bisa merawat atau kemandiriannya itu masih bisa untuk mengurus orang lain. Nah, lanjut ke ceritanya. Akhirnya Sam pun pergi ke pengacara terkenal yang dingin dan tidak mau tahu dan harus dibayar, yang bernama Rita. Awalnya Rita tidak peduli terhadap masalah Sam, akan tapi Sam pun gigih. Dia itu setiap hari atau tidak pernah merasa letih untuk merayu Rita agar Rita itu bisa membantunya di pengadilan. Akhirnya pun Rita terketuk hatinya dan ingin membantu Sam. Sam pun akhirnya ke pengadilan dan Lucy berhasil diasuh Sam kembali. Dengan usaha atau upaya yang sebelumnya, Sam itu bekerja meningkatkan ekonominya sehingga Lucy bisa tercukupi. Nah, sekian yang dapat saya ulas dari videonya. Sekarang saya akan membahas masalah-masalah yang ada dalam video ini. Pertama yaitu masalah kepercayaan, atau jangan mudah percaya terhadap orang yang baru dikenal, karena kita itu tidak mengetahui bagaimana sungguhnya kepribadian orang tersebut. Apakah emang dia itu baik seperti ibunya Lucy dosen ya, apakah dia baik atau bagaimana? Nah, itu kita tidak tahu. Maka dari itu kepercayaan itu penting. Kemudian pihak Departemen Layanan Anak dan Keluarga itu menurut saya salah untuk memisahkan orang tua dari anaknya, karena tetap saja antara anak dan orang tua itu terjalin rasa kasih yang sangat kuat dan sangat erat, meskipun lingkungan atau yang lain-lainnya itu mengejek, akan tetapi tetap saja Lucy akan sayang kepada orang tuanya. Menurut saya tindakan yang lebih tepat adalah mengajari Sam atau memberi bantuan terhadap Sam dalam mendidik anaknya, seperti yang dilakukan oleh tetangganya itu, Hani Dian. Poin yang berikutnya yaitu tentang kekeluargaan. Jadi sesibuk apapun kita juga tidak boleh meninggalkan keluarga kita yang di rumah, dimana keluarga adalah tempat kembali kita. Sesibuk-sibuk kita pasti akan kembali pulang ke keluarga. Jadinya kita harus tetap meluangkan, kita itu harus sempat bercengkrama dengan keluarga kita, baik ibu sama anak dengan ayah, ayah dengan ibu, atau ayah dan istri gitu ya. Dan hal yang harus dipertimbangkan itu adalah Sam itu membutuhkan bimbingan yang terus-menerus dalam merawat anaknya. Kan ada tingkat-tingkat ADL, Activity Daily Learning, ada yang pokok, memenuhi kebutuhan, dan ADL ke sosial seperti jualan, merawat sesuatu itu. Nah, jadi dia itu tetap perlu bimbingan, karena mengingat EQ-nya itu hanya sampai anak 7 tahun, setara dengan anak 7 tahun. Jadi berbagai macam bimbingan itu diperlukan, terutama bimbingan secara khusus gitu ya. Bukan teori lagi tapi lebih ke prakteknya. Sekarang poin yang berikutnya itu adalah anaknya. Jadi kan masalahnya ini anaknya itu merasa minder gitu ya. Nah, anak dalam hal ini juga memerlukan pengarahan baik dari guru BK atau
entah siapapun itulah, untuk menerima kondisi ayah dan keluarganya itu. Dan anak di sini perlu diberi kepahaman juga tentang disabilitas yang diderita oleh orang tuanya, agar anak itu tidak merasa bersalah apabila dia itu merasa lebih pintar dari orang tuanya. Seperti yang dia itu kan merasa takut, jadi kalau dia itu akan menyaingi kepintarannya itu menyaingi ayahnya, maka diperlukan pengarahan atau bimbingan khusus dari guru atau seseorang yang ahli di bidang tersebut. Kemudian kita itu perlu yang namanya teman. Jadinya sebagaimanapun kita sesibuk apapun gitu ya, kita itu harus membutuhkan teman. Seperti Sam itu kan ada yang membantunya supaya bisa melewati masalah-masalah yang ditemukannya. Kita memerlukan teman seperti Ani Dian itu, seperti itu. Dan saya itu tidak sependapat apabila anak itu diasuh oleh orang lain, akan tapi lebih baik diasuh oleh orang tuanya, karena rasa erat atau rasa kasih sayang erat itu akan pasti ada terhadap anak dan orang tua. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, dan itu tentu ada, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya mengharapkan kritikan dari dosen mampu agar menjadi bahan evaluasi berikutnya. Dan saya merasa ingin berpendapat ya, menurut saya film ini terlalu apa gitu ya, ada hal imajinasinya, karena menurut saya tetap saja IQ 7 tahun itu tidak bisa merawat orang lain atau mampu latihnya itu kurang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.